sejak SMP kelas 1 itu saya sudah di luar rumah orang tua gitu, jadi ikuti orang lain. Istilah dulu itu ngenger kalau orang bahasa Jawa dulu ya. Jadi begitu pertama kali ada tawaran, inilah jalannya gitu. Nah kebetulan jalan itu memenuhi harapan gitu aja dulu. Seandainya dulu itu ada tawaran yang lain, mungkin juga nggak tahu gitu yang jadinya apa. Pada saat itu yang namanya undangan diterima langsung itu baru IPB. Jadi ketika saya ke Bogor nggak khawatir saya. Wow di sana pengaruh Jakarta, alah seberapa pengaruhnya itu, malah kayak ditantang gitu. Saya sih udah khatam kalau boleh dibilang. Sudah terbiasa. Udah biasa ya, gitu, karena udah ada kebebasan. Pokoknya Pak Haryati harus jadi profesor. What? Gitu. Oke, bukan demi Anda, tapi demi lembaga. What? Saya akhirnya mikir juga, oke ini kayaknya demi lembaga deh. Dunia pertama yang Anda bicarakan sehari-hari itu dunia pertama itu. Agak-agak mimpi gitu. Agak-agak mimpi. Dunia kedua itu dunia korupsi. Gitu loh, itu dunia nyata. Karena indeks 34 itu masuk akal juga. Gitu, berapa sumber daya alam yang dikorup, berapa hutan yang hilang. Kenapa ini nggak berhasil, itu juga korup, ini juga macam-macam kayak itu dunia kedua. Nah, kita masih dipisahkan dari dunia kedua. Halo semuanya, kembali lagi di Forecast. Kali ini kita mengundang salah satu guru besar IPB. Beliau merupakan dosen di Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Profesor Haryadi Kartodiharjo. Terima kasih Prof atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin bagaimana kabarnya Prof untuk hari ini? Baik, ya. Baik ya Prof. Oke. Kita di sini nanti akan berbincang Prof mengenai ya mungkin kisah inspiratif dari profesor atau dari Bapak lah ya. Kita biasa kenal Pak Haka gitu untuk lebih enak. Kita akan berbincang mengenai kehidupan masa kecil Bapak, terus mungkin nanti berbicara tentang Forsi, terus berbicara tentang buku-buku Bapak juga, pemikiran-pemikiran Bapak tentunya. Mungkin pertama ingin saya mulai adalah bagaimana Prof di masa kecil hingga sekarang Prof. Mungkin apa yang bisa kita gali dan apa yang bisa kita kembangkan bisa diceritakan Prof. Bagaimana Prof di masa kecil seperti itu? Ya, saya kan lahir tidak di Kota Besar ya, di sebuah kota di Jombang, Jawa Timur, dan masa kecil saya tentu sama dengan yang lain-lain lah ya, seperti itu dari desa segala macam, terus SMP saya baru di kota kabupaten. Nah dari situ mengenal dunia pendidikan yang sesungguhnya itu kayaknya mulai SMP dulu deh, karena dulu zaman saya SD itu nggak pakai sepatu Mas. Ya, jadi seperti itu, jadi lebih banyak main-main. Nah tentu masa kecil saya memberikan satu pengalaman, terutama sebenarnya kemandirian pada saat itu ya, karena saya sendiri anak paling kecil ya. Anda bisa lihat anak paling kecil dari 12 bersaudara. 12 bersaudara. Anda bisa bayangkan itu ya. Sehingga saya sama sekali tidak dimanja justru, gitu ya. Sejak SMP kelas 1 itu saya sudah di luar rumah orang tua gitu, jadi ikuti orang lain. Istilah dulu itu ngenger kalau orang bahasa Jawa dulu ya, supaya tidak kalau zaman sekarang itu terlalu aleman itu apa bahasanya itu ke orang tua gitu ya. Nah sehingga masa kecil saya sebenarnya relatif tidak bahagia gitu ya karena tidak dengan orang tua, melatih kemandirian ya. Tapi barangkali dari situ benar gitu ya, cita-cita orang dulu bahwa kemandirian terbentuk. Buktinya apa? Ketika SMA kemudian saya bisa langsung ke IPB, waktu itu kan tanpa tes. Waktu itu setiap kepala sekolah SMA itu katakanlah mengirimkan siswanya yang nilainya bagus gitu, terus IPB menseleksi gitu, dan saya dengan 5 orang teman saya masuk ke situ tanpa tes. Nah dengan pengalaman masa kecil yang mandiri tadi, tentu saya di Bogor sendirian pun gitu ya, maksudnya itu tidak bersama orang tua, nggak ada masalah.
ya karena saya udah punya pengalaman seperti itu gitu ya. Nah, tapi dengan berbagai macam kebebasan tadi tentu juga memberikan makna yang lain ya, bahwa kita sudah menentukan berbagai macam kesukaan gitu ya, hobi termasuk juga pilihan. Kenapa dulu saya ke Bautan, kalau itu nggak pernah ada hubungannya dengan konsultasi ke orang tua, sebenarnya nggak ada sama sekali gitu ya. Dan kemudian dengan latar belakang seperti itu, lalu pelajaran saya sebetulnya menanamkan diri kepada kemandirian gitu ya. Ya itu sejak mahasiswa saya sudah mandirinya kelewatan Mas, karena pada saat itu saya harus mencari makan sendiri gitu. Kayak gitu ya. Jadi sudah belajar kerja gitu ya, mengikuti itu, proses itu sudah saya lalui sejak dari mahasiswa. Sejak dari mahasiswa. Ya, kayak gitu. Kalau melihat tadi Prof, masa kecil Prof ya, dari SMP berarti sudah sendiri gitu, ikut dengan orang lain dan sebagainya. Bagaimana hubungan dengan orang tua itu kan sebenarnya penting ya Prof, apalagi di masa-masa waktu itu gitu, di masa kecil. Apakah itu berpengaruh besar Prof terhadap tadi yang Prof sebut kemandirian hingga saat ini itu, hingga akhirnya ya sudah terbiasa aja dan sebagainya, bagaimana Prof? Ya, terutama tentu sebagai anak paling kecil itu ya lebih dekat dari ibu daripada ayah saya ya, bapak saya. Lagi pula kemudian pada saat saya SMA kelas 2, ayah saya udah meninggal. Kita meninggal dunia, jadi tinggal ibu saya. Jadi sebenarnya pembentukan karakter segala macam itu mengikuti ibu dan saudara-saudara saya, karena saya kan, Anda bisa bayangkan saya punya kakaknya 11 orang gitu ya. Jadi saya bisa menjadi perhatian dari mereka semua. Termasuk pada saat saya sekolah IPB juga mereka patungan. Karena saya sudah meninggal gitu ya. Dulu kan tidak seperti sekarang. Andalanya pertanian, pegawai kecil kayak gitu-gitu. Maka saya dibantu oleh kakak-kakak saya itu gitu. Nah, sehingga di situ ada kedekatan tertentu, ada rasa pengabdian tertentu gitu ya kepada saudara-saudara, karena mereka yang membesarkan, boleh dibilang begitu ya, membiayai lagi ya, seperti itu. Nah, jadi kerjasama antar keluarga itu pada saat itu khususnya untuk saya itu penting sekali, untuk menjadikan seperti sampai dengan lulus S1 lah paling tidak pada saat itu ya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Berarti perjuangan keluarga tuh ya Prof, mulai dari kakak dan satu keluarga tuh ya. Semuanya. Dan pada saat itu saya melihat sebetulnya generasi saya itu rata-rata begitu ya. Mungkin tidak seperti sekarang ya, tingkat kesejahteraan segala macam udah relatif lebih tinggi dari dulu. Kalau dulu itu misalnya saya berangkat dari kos-kosan saya di Babakan Pende itu, di Pasar Bogor ya, dekat gitu, sekarang ke Taman Kencana misalnya, jalan kaki dulu. Nggak ada, tapi mahasiswa yang lain juga sama. Gitu, ketemu di jalan, ngobrol di jalan segala macam kayak gitu-gitu. Sudah biasa gitu ya. Kan belum ada mall dulu. Ada Jalan Pajajaran itu masih banyak pohon asam yang besar-besar gitu ya. Sehingga kita berjalan kaki di bawah itu nyaman sekali. Kendaraan juga 1-2 yang gede gitu, yang banyak itu bemo gitu ya. Sama yang kayak kuda itu, kereta kuda gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi mungkin situasinya Anda bisa bayangkan berbeda sekali dengan sekarang. Gitu ya. Betul. Kemudian saya tertarik tadi Prof, kan ke IPB itu berarti atas latar belakang apa Prof? Tadi apakah ada dorongan memang dari sekolah untuk memang melanjutkan di IPB kah atau sebagainya Prof? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, dulu saya kebetulan ya dua orang kakak kelas saya itu yang mendahului. Jadi pertama kali yang bisa ke IPB itu kakak kelas saya, 2 orang di situ dan diterima. Itu pertama kalinya, termasuk waktu itu semua SMA memperkenalkan diri itu melalui siswanya gitu. Nah, kebetulan 2 orang kakak kelas saya ini sukses, sangat memuaskan waktu itu ya, sehingga dari 2 orang bisa 5 orang gitu. Nah, landasan dulu Profesor Andi Hakim itu untuk bisa menerima di sekolah yang sama dengan tambahan yang diterima itu prestasi. Jadi ketika pertama coba-coba, tentu suratnya resmi ya, minta siswa Anda terbaik ke IPB gitu.
ya siapa tahu yang dimaksud terbaik itu apa gitu, apakah nilai nggak tahu juga toh. Nah, tetapi ketika yang pertama kali itu sukses mahasiswanya, yang kedua kali itu langsung dinaikkan jumlahnya. Nah, saya kebetulan kakak kelas saya ini sukses gitu ya, sehingga angkatan saya lebih banyak, lebih dalam tanda petik dipercaya oleh IPB, kira-kira gitulah, gitu ya. Nah, waktu itu sekolah lain itu sudah ada yang sampai 35 orang gitu ya, diterima satu sekolah karena prestasi kerja kakak-kakak kelasnya. Jadi landasannya itu objektivitasnya seperti itu. Karena kan susah membuat standar ya. Dapat A di sekolah ini sama nggak dapat A di sekolah yang lain. Kan belum tentu, sangat tergantung gitu ya. Tapi kalau dibuktikan di IPB itu buktinya 5 orang diterima, 5-5-nya bisa naik prestasi dari tingkat persiapan bersama ke fakultas gitu, kalau di IDW gitu. Itu berarti sukses gitu. Nah, kayak gitu. Dulu caranya begitu. Berarti Bapak ini bagian dari mahasiswa atau siswa-siswa berprestasi di sekolah ya, Pak? Sehingga iya, kayak gitu. Ya, prestasi dalam konteks relatif ya. Secara relatif berprestasi gitu ya. Nah, tentu saja teman saya juga tidak semua berminat ke perguruan tinggi kan. Gitu ya, ada yang jadi tentara, ada yang apa ya, tergantung masing-masing. Belum tentu yang mereka itu tidak berprestasi juga ya. Jadi sangat tergantung pilihan masing-masing gitu. Baik. Kalau melihat ini Pak, kan mungkin bukan hanya IPB ya Pak, perguruan tinggi itu banyak sekali gitu. Kenapa nggak memilih atau apakah sebenarnya punya keinginan untuk selain IPB gitu Pak sebelumnya, pas waktu dulu gitu, sebelum akhirnya memutuskan oke, IPB aja gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan? Kayaknya nggak serumit itu pada saat itu ya. Termasuk saya sendiri bukan orang yang rumit. Jadi begitu pertama kali ada tawaran, inilah jalannya gitu. Nah, kebetulan jalan itu memenuhi harapan gitu aja dulu. Seandainya dulu itu ada tawaran yang lain, mungkin juga nggak tahu gitu yang jadinya apa. Pada saat itu yang namanya undangan diterima langsung itu baru IPB. Nggak seperti generasi berikutnya ya, perkembangannya macam-macam gitu. Pada saat itu IPB. Nah, daripada kita harus tes, waktu itu kan kalau saya di Jawa Timur kan idolanya ITS, Erlangga gitu ya, yang dekat di situ ya, pakai tes segala macam. Walaupun pada saat itu karena memang Anda bisa bayangkan itu akhir tahun 70 ya, awal tahun 80 ya. Jadi prinsip sebetulnya semua orang yang pengen perguruan tinggi masuk deh. Karena memang jarang gitu, kira-kira gitu ya. Pada saat itu termasuk juga saya di IPB dapat beasiswa lagi kan. Udah diundang dapat beasiswa. Iya. Jadi masih melimpah ke peluang-peluang seperti itu gitu. Gitu. Mungkin kalau waktu itu nggak dikasih tahu ada beasiswanya, kita juga mikir pertanyaannya orang tua kuat nggak ngasih uang kayak gitu. Tapi di IPB itu pokoknya yang berprestasi dapat beasiswa. Ya akhirnya dengan ringan gitu kan. Situasinya gitu, Anda bisa bayangkan ya. Pada saat itu penuh kemudahan gitu. Apalagi kalau tadi misalkan tidak ada beasiswa, melihat jauhnya dari Jombang, dari Jawa Timur ke IPB kan pasti perlu dipikirkan begitu ya. Itu tersendiri. Tapi kalau untuk latar belakang saya, seperti yang pertama tadi, saya udah bebas, sudah biasa tidak dengan orang tua. Itu masa kecil. Memang sengaja waktu itu dibikin begitu sama bapak saya. Gitu ya. Anak saya yang paling kecil ini, istilah orang Jawa Timur itu hilang-hilangan gitu. Kalau nggak jadi orang, pasti ada opsi juga, peluang juga rusak karena tidak tinggal di orang tua sendiri, gitu ya. Nah, entah seperti apa itu nasib juga barangkali. Saya milih yang pertama gitu ya, bener gitu ya. Walaupun saya tahu bahwa pada saat sekolah di SMA segala macam karena nggak pernah ikut orang tua, ngerokok gitu ya, begadang gitu, itu sudah saya jalani. Jadi kalau kehidupan malam gelap kayak gitu itu udah biasa saya udah tahu sejak dari SMA saya udah tahu dengan anak-anak yang sampai pagi kayak gitu udah biasa. Jadi ketika saya ke Bogor nggak khawatir saya. Di sana pengaruh Jakarta, seberapa pengaruhnya itu, malah kayak ditantang gitu. Saya sih udah
sudah khatam kalau boleh dibilangnya. Karena sudah terbiasa Sudah lagi biasa ya, gitu, ya. karena udah ada kebebasan, sudah nggak ikut orang tua lagi gitu. Nah itu keuntungannya waktu itu. Baik. Mungkin ini Pak, tadi sempat terlewat juga ya, saya ingin tanyakan terkait, kan IPB itu fokusnya bidang pertanian gitu ya Pak. Nah, mungkin emang Bapak tuh dari dulu apakah memang fokus ke pertanian kah? Ingin di pertanian atau seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Waktu itu kakak kelas saya yang cerita, ya karena tadi sudah ada 2 orang yang diterima tanpa tes di IPB, dia cerita apa saja di IPB dan seterusnya. Nah, waktu itu mungkin karena zaman saya itu nggak ada internet, nggak ada handphone, Mas. Ya, ya. Jadi informasi misalnya di UGM itu ada apa, susah sekali. Kecuali kalau ketemu dengan mahasiswa UGM baru tahu, nggak gitu-gitu toh, nggak seperti sekarang gitu, bisa searching, bisa apa kayak gitu. Nah, atas dasar kondisi itu, pertimbangan banyak orang itu kesempatan. Oke. Kesempatan yang menentukan, bukan bidang. Oh. Kecuali misalnya mahasiswa, anak gitu, siswa yang sudah, saya harus jadi dokter, saya harus jadi tentara, itu udah bilangnya jelas, saya masuk ke Akabri, masuk ke jadi dokter, gitu-gitu, gitu ya. Tapi situasinya beda dengan sekarang, intinya gitu ya. Jadi saya kesempatan aja ke IPB, begitu ke IPB lihat, oh ada peternakan, ada kehutanan, pertanian. Kenapa saya milih kehutanan gitu ya? Nah itu sekalian ya, karena beasiswanya paling tinggi. Oh. Nggak ada motif bahwa ini masa depan hutan, nggak ada pikiran. Dibandingkan ini ada beasiswa ini berapa itu per bulan? Oh yang paling tinggi kehutanan, udah kehutanan, simple itu. Sesimpel itu gitu. Memilih. Dan buktinya apa? Saya bisa beli gitar, ini karena beasiswanya paling besar. Ya gitu. Jadi kan lain tuh pertimbangan seorang mahasiswa yang culun baru satu gitu dengan pertimbangan orang dewasa kan beda. Iya. Ya pada saat itu kesempatannya ya pada level itu saya menjadi pilihan kira-kira gitu. Oke, menarik ya Prof. Beasiswa dan lain sebagainya. Jadi sesederhana itu memikirkan sesuatu ya. Betul. Pak. Kemudian kan Bapak lulusan dari teknologi hasil hutan ya Pak, hasil hutan, dan sekarang mengajar di Departemen Manajemen Hutan gitu. Tentu kan hal-hal yang sifatnya mungkin kalau di hasil hutan lebih ke hard science mungkin ya Pak ya, yang mainstreamnya itu tentang kuantitatif, positivistik mungkin ya Pak, berbeda dengan ranah yang Bapak jalani sekarang mungkin terkait sosial ekonomi kebijakan. Nah, apa sih Pak yang mendasari dulu memilih hasil hutan dan hingga akhirnya sekarang bisa hijrah atau berpindah gitu Pak ke manajemen hutan dan lebih fokus di bidang pengelolaan sumber daya alam, terutama kebijakan kehutanan dan politik pengelolaan sumber daya alam? Ada masanya ya, termasuk juga masa itu bukan hanya ditentukan oleh usia saja, tapi oleh zaman ya. Zaman saya dengan zaman Anda beda. Tapi pertimbangannya itu yang saya sebut masa itu. Pada saat itu saya lebih mengikuti seperti tadi contohnya beasiswa paling gede mana? Pahutan, ikut pahutan gitu ya. Nah, ketika di kehutanan pertimbangannya tidak eksak bahwa saya harus masuk THH waktu itu. Karena S1 saya kan THH. Gitu ya. Itu juga karena dosen-dosennya, kenal dengan siapa. Waktu itu kebetulan saya kos itu dekat dengan dosen THH. Kira-kira sesimpel itu. Jadi jangan dibayangkan penuh dengan pertimbangan X. Nggak ada, kebetulan kayak gitu. Lalu beasiswa masih tersedia lagi-lagi kan itu. Nah, zaman dulu kan beda. Begitu masuk pautan pasti dapat asrama. Itu juga daya tarik. Bagi orang yang pas-pasan gitu ya. Gitu ya, daripada cari-cari kos kalau waduh masuk asrama udah paling enak ini ya. Apalagi lihat orang mahasiswanya juga. Mahasiswanya gondrong-gondrong gitu waktu itu ya. Pemain voli bagus, gitarannya bagus. Itu kan mahasiswa semua tahu tuh. Kesenian itu pusatnya kehutanan waktu itu. Jadi orang-orang yang mungkin tidak digiring orang tua ya, barangkali yang lain sudah diarahkan orang tua harus ini. Saya termasuk dibebaskan, pilihan saya sendiri gitu. Jadi lebih tertarik pada kayaknya nyantai deh di mahasiswa kehutanan lebih gitu. Nggak ada pertimbangan nanti ada perubahan iklim, ada hutan orang. Nggak ada. Belum ke situ. Nggak ada ke situ. Waktu itu banyak lingkup di mana kehidupan kita pada saat itu tuh
menentukan cara pikir gitu. Nah, ketika THH, nah itu baru dosen saya. THH setelah selesai ambil S2, masih di THH saya, dosen pembimbing saya, Profesor Sadan Wirdanwarna yang almarhum, Fahutan juga, waktu itu malah dekannya Fahutan, kamu kayaknya nggak cocok deh teknologi. Jadi setelah saya bimbing, lebih baik kamu pindah ke manajemen. Berarti atas rekomendasi. Karena waktu itu, pada saat Pak Dekan yang sudah doktor, waktu itu kita kan mahasiswa culun gitu ya, itu diundang ke Kaltim untuk presentasi di Unmul. Minta saya untuk mewakili. Anda bisa bayangkan, saya mahasiswa S2 belum lulus, mewakili seorang dekan. Gitu ya, dan diterima juga tentu saja di sananya karena mereka sudah berhubungan kayak gitu. Dulu tuh gitu, jadi mematangkan orang tuh dengan kenyataan, kira-kira gitu, dengan langsung aja. Nah tentu setengah hari itu ngobrol apa Pak yang saya harus sampaikan, bikin waktu itu kan belum ada PowerPoint Mas, pakai transparansi, pakai spidol, nah itu bikin bareng-bareng tuh. Sama profesor masih dokter waktu itu beliau ya, kayak gitu-gitu. Jadi digemblengnya itu dari proses komunikasi gitu ya, seolah-olah saya bisa bayangkan saya S2 aja belum lulus gitu ya, baru S1 mewakili dekan untuk suatu pertemuan di Unmul dengan dekan-dekan yang lain. Yang hebat itu adalah dosen saya, bukan saya. Kenapa dia bisa mempercayai saya untuk menggantikan dia, gitu ya, dan pembicaraan dia dengan panitia tentunya ya, itu bisa terjadi. Oke, saya diwakili ini, pembimbing saya, ini gini, hebat kan, gitu. Gitu. Jadi saya belajar juga mempercayai seseorang itu luar biasa efeknya daripada dibimbing mati-matian gitu. Itu kan hasilnya begitu. Dari situ saya percaya diri. Oke, ternyata saya ngomong di hadapan umum bisa. Akhirnya saya bikin presentasi bisa gitu. Coba kalau nggak dicek gitu, kan ragu-ragu juga gitu. Nah kayak gitu lah. Jadi agak mendapatkan cara pendidikan itu juga menentukan, gitu ya. Pasti dari pengalaman orang melakukan sesuatu itu. Nah zaman saya dulu gitu prosesnya. Melihat itu ya Pak. Ya. Tadi dekan Fahutan mempercayai itu gitu. Ya. Luar biasa ya Mas sebenarnya. Ya. Memang kepercayaan tuh perlu diberikan juga, tentunya mungkin Bapak bisa sekarang berkat beliau juga begitu. Ya, kayak gitu. Mungkin saya ingin kembali ini Pak, mengulas terkait mengapa sih sekarang Bapak tuh sudah banyak lah Pak, Bapak berada di mana-mana, di pemerintahan, di LSM, NGO dan sebagainya, termasuk di ruang-ruang akademik gitu Pak. Produktivitas Bapak dalam menulis dan sebagainya, tentu kan ini menjadi sebuah apa ya Pak, pengalaman yang ingin Bapak sampaikan kan kepada orang-orang. Nah tentu pasti ada tujuan juga mungkin dari Bapak, mengapa sih melakukan hal-hal tersebut, dan aktif di berbagai bidang itu kan pengalaman-pengalamannya luar biasa, fakta-fakta lapangan yang ditemukan juga pasti banyak dan beragam. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam hal-hal tersebut Pak? Kalau dikatakan setelah kejadian ini kan, Anda kan nanya setelah kejadian ya, gitu ya, bukan sesuatu. Itu sebenarnya nggak logis banget pilihan itu ya. Saya sendiri bisa bertanya kepada saya sendiri, kenapa begitu gitu kan? Karena itu sebuah perjalanan. Tapi intinya sebenarnya saya sebenarnya lebih ke fungsional namanya ya, bukan struktural. Fungsional itu maksudnya nggak ada orang yang membaca sesuatu terkait dengan politik, saya membaca. Dan saya mencari kumpulan-kumpulan anak muda pada saat itu yang membicarakan itu, gitu ya. Maka saya banyak sekali grup-grup saya di luar kampus, gitu ya, termasuk juga di LSM segala macam itu, karena ingin tahu aja sesuatu yang di luar. Ya kalau kehutanan kan udah pasti lah gitu ya. Ya tidak berarti kemudian itu tidak dibaca begitu ya. Jadi lebih ke sana. Nah lalu tidak seperti studi itu termasuk juga pilihan, dan orang bisa juga membuat kelemahan di sisi lain gitu ya. Anda bisa lihat saya banyak bergaul di mana-mana sebagai sebuah pilihan.
Tetapi kalau Anda lihat sebaliknya, kok jurnal Bapak sedikit ya? Ya coba. kan mestinya ngomong itu toh. Iya. Itu kan trade off-nya. Gitu ya, dibandingkan dengan misalnya guru besar yang lain yang sudah ratusan kayak gitu, apalagi sekarang pakai standar ya, pakai Q1, saya nggak punya tuh. Itu nggak punya seperti itu. Karena urusan saya sebenarnya lebih banyak informal, ya ketemu langsung gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke boleh dibilang kayak gitu-gitu. Dan itu kemudian menjadi pilihan. Menurut saya sih tidak ada yang baik buruk dalam konteks ini ya. Semua orang punya perjalanan itu dan bisa dioptimalkan pada kondisi masing-masing gitu sih. Seperti itu. Oke. Menyambung tadi Pak terkait banyak tulisan Bapak walaupun tadi belum Q1 dan sebagainya. Mungkin sekarang standar itu kan banyak digunakan ya Pak di perguruan tinggi. Namun kan kembali lagi kepada konteks apakah kebermanfaatan tulisan kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat begitu Pak. Kalau kita melihat ya ke desa dan sebagainya mungkin orang yang mengetahui atau bahkan bisa mengakses itu kan hanya sedikit Pak. Jadi apakah itu problem solving? Belum tentu juga. Nah, apakah hal-hal tersebut tuh memang standar ini tuh dibuat untuk apa sih Pak sepertinya? Kalau menurut Bapak ya tadi. Kalau ada pertanyaan yang sangat substansial itu ya, sangat punya makna. Kalau saya lihat sekarang itu gini, kita sebenarnya untuk bisa dipercaya orang itu tidak harus melalui satu struktur. Saya sebut aja bahwa kewajiban ya kayak nulis di jurnal Q1 itu struktur itu ya, bisa itu kita lalui. Jadi misalnya melalui itu bisa gitu, silahkan aja gitu. Tapi saya waktu itu memang tertantang gitu. Bisa nggak di luar struktur itu bisa punya makna. Nah saya sudah buktikan bisa Mas. Gitu ya, bisa. Misalnya bagaimana sebetulnya orang mau membaca saya tulisan yang nggak ada pustakanya aja. Itu karena track record. Track record itu katanya gini, tulisan saya pernah mereka baca dan ternyata benar. Itu punya arti di pikiran dan hati orang. Sama juga jurnal yang terpercaya karena pustaka. Sebenarnya sama aja. Cuman jalurnya beda. Kalau jurnal ya seperti itu gitu ya. Rigid ya, gitu, apalagi sekarang ya. Tapi kalau percaya dalam konteks pergaulan gitu ya, itu caranya lain. Itu istilahnya itu konsistensi kayak gitu-gitu ya, dan kita juga memastikan bagaimana ini memang patut dinyatakan gitu ya. Kalau ini kita ketahui tapi orang lain nggak ketahui juga dikatakan gitu. Jadi tidak perlu istilahnya memaksakan diri orang lain harus percaya, tapi saya bisa memastikan bahwa ini benar saya alami, itu penting gitu. Nah pasti nanti orang bisa sependapat, bisa tidak, nggak ada masalah karena orang juga punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Nah seperti itu. Jadi perjalanan utama yang saya peroleh selama ini nggak selalu tulisan itu bisa dipercaya karena prosedur, karena standar, gitu. Karena isinya itu juga bisa itu. Kira-kira begitu ya. Jadi prosesnya itu bisa macam-macam. Ada cara lain untuk menempuh sesuatu, gampangnya. Dan itu tidak berarti tidak ada pengorbanan. Gitu ya. Waktu itu kan saya memang kayak digiring itu oleh teman-teman saya sendiri ya. Di Fautan itu, pokoknya Pak Haryati harus jadi profesor. What? Gitu. Oke, bukan demi Anda, tapi demi lembaga. What? Saya akhirnya mikir juga, oke ini kayaknya demi lembaga deh. Ya, akan dibantu gitu. Waktu itu ketua departemen aja membantu saya, dikasih satu staff gitu untuk ngurusin, bikin paper apa gitu-gitulah. Gitu ya. Dan bisa memang bisa sebetulnya, tapi saya males aja gitu ya karena itu. Nah, akhirnya jadi kadang-kadang memang segala sesuatu yang sifatnya struktural itu penting. Ya seperti tadi itu. Gitu ya, departemen memang memerlukan profesor sebagai suatu struktur gitu ya. Mungkin orang nggak peduli itu. Gitu. Banyak kok orang yang sampai pensiun tuh hanya nggak sampai doktor gitu ya. Itu kan egonya sendiri kalau boleh dibilang ya. Tapi kalau membela lembaga ya harus doktor gitu. Dan saya menganjurkan sekarang karena bukan diri sendiri. Nah, menggunakan daya diri sendiri banyak caranya gitu ya. Seperti itu gitu ya, banyak caranya, dan kita punya cara untuk
mempengaruhi orang, konsistensi apa kayak gitu, itu cara-cara yang bisa ditempuh juga. Ya. Gitu. Baik, menarik ya Prof. Tadi kan dibilang bahwa ya, bisa dalam berbagai aspek lah kita mempengaruhi orang dan sebagainya gitu. Nggak hanya tentang ini, tapi bisa juga dalam fungsi yang lain gitu. Nah, Prof, saya penasaran sebenarnya mau balik lagi nih Prof. Pengalaman Prof atau ketika menjadi dosen pertama kali itu kapan Prof? Sehingga akhirnya, dan dulu kan hasil hutan, berarti apakah di hasil hutan dulu atau langsung di departemen manajemen hutan gitu Prof? Untuk pertama kali jadi dosen. Saya pertama kali itu tahun 83. Waktu itu Fahutan IPB itu masih punya hubungan kuat dengan, dulu ada AIK, Akademi Ilmu Kehutanan di Bandung. Gitu ya. Jadi di IPB saya nggak ada apa-apanya. Jadi 2 tahun atau 3 tahun pertama saya asisten dosen, nggak ngajar. Kerja saya itu kerja, begitu datang ke kampus, tas saya itu taruh di lab. Saya nggak peduli dengan ruangan, karena waktu itu tuh saya membantu laboratorium itu untuk praktikum THH ya. Kan Anda tahu praktikum THH itu kayak ngukur berat jenis, itu panjang serat ya. Dan saya masih ingat sampai sekarang sampai gitu. Nah, lalu membantu dosen kuliah di Bandung yang AIK tadi ya, seminggu sekali apa kayak gitu. Jadi pada saat itu saya ya boleh dibilang ingin jadi orang yang bertanggung jawab aja gitu, sesuai dengan apa yang ditugaskan pada saat itu. Gitu ya, situasi kayak itu pada awal tahun. Jadi waktu itu saya tahu persis gitu bagaimana cara membuat apa ya, bahan kayu yang dipotong-potong untuk anatomi kayu gitu. Itu bagian saya tuh. Motongin kayu gitu. Nah, bagian saya gitu. Mulai dari kayak itu. Berarti dari hasil hutan dulu? Iya. Asisten. Betul. Jadi zat ekstraktif dulu. Itu apa, bentuknya gimana gitu. Yeah. Saya tahu persis itu. Walaupun nggak dipakai sekarang tuh. Nggak kepake. Ya, teman yang lain yang urusannya itu gitu. Berarti untuk pindah ke manajemen hutan itu setelah S2 berarti ya Prof? Iya, betul. Setelah S2 baru berpindah ke manajemen hutan karena setelah S2 lalu S3 saya sudah di manajemen hutan. Di manajemen hutan. Iya. Oke. Fokus pada kebijakan kehutanan dan sebagainya ya Prof ya. Ini juga saya ingin tanyakan nih Prof, terkait bagaimana Prof aktif atau Bapak aktif di Forest Digest tuh. Seminggu sekali saya lihat artikelnya selalu keluar gitu kan. Apa yang mendasari ini Pak? Selalu produktif menulis seperti itu. Setiap 1 minggu kan ada terus, dan itu kan pasti bagian dari pemikiran-pemikiran yang ingin Bapak sampaikan. Apa sih pesan yang disampaikan? Itu ada yang orang harus tahu, ada paksaannya itu. Ada paksaannya. Gitu ya. Tidak semua volunteer apa kayak gitu ya. Jadi saya ingat betul kapan teman saya yang sekarang menjadi manajernya Forest Digest itu Mas Bagja Hidayat ya. Beliau itu di Tempo, kapan saya ketemu dia lalu minta saya nulis gitu ya, itu di kampus gitu. Waktu di kampus sore-sore kayak gitu sambil ngobrol kayak gitu. Nah, pada saat saya harus menulis seminggu sekali, Forest saya kan seminggu, waktu itu saya nggak yakin juga. Nggak yakinnya itu bukan nggak bisa menulisnya, saya bisa memenuhi janji saya nggak ya seminggu sekali gitu ya. Tapi karena satu proses kemudian udah coba aja Mas gitu kan. Ini adik kelas saya kan, dia angkatan 34 kalau nggak salah berapa gitu. Oke, saya sanggupi gitu. Nah, saya sanggupi gitu, saya biasanya memang selalu punya catatan. Jadi saya itu punya catatan, termasuk di HP saya ini selalu ada catatan. Ketika saya mengingat sesuatu dimanapun, mungkin sedang rapat, sedang jalan, sedang apa gitu, saya biasanya punya tema. Gitu, apakah tema korupsi, apakah tema apa yang teringat pada saat itu. Jadi di sini nih ada paling tidak 10 tema itu ada yang belum tertulis. Gitu ya, kayak gitu. Listnya ya? Kayak gitu. Nah, dari situlah saya bisa akhirnya mingguan itu, dan itu sudah 4 tahun kelihatannya ya dengan Forest Digest itu, yang akhirnya nggak yakin menjadi keterampilan. Nah, tentu Anda bisa bayangkan ya, tulisan itu setiap masuk harus
Senin. Berarti Minggu paling ini ya. Paling lambat. Berarti kalau nulis itu Sabtu itu harus nulis. Saya lihat juga penulis-penulis bagus ya. Kayak misalnya Gunawan Muhammad di Tempo di mana itu rata-rata mereka 6-7 jam satu artikel itu. Saya dulunya tuh kelamaan itu gitu ya. Ternyata enggak. Ya segitu. Jadi kalau saya lihat tulisan saya yang di artikel atau di koran atau itu minimum 7 jam. Gitu ya. Pembuatan satu artikel itu. Karena ternyata begini. Kalau idenya sih bisa beberapa menit 10 selesai gitu ya. Tapi membuat kalimat, mengisi sesuatu yang terkait dengan penjelasan itu gitu ya. Saya juga sering sekali iseng-iseng gitu. Ini kayaknya ada pustakanya deh. Searching gitu ya. Nah, sekarang ada kemudahan gitu ya dengan internet segala macam itu mencari sesuatu itu bisa langsung dapat gitu. Nah, proses itulah yang membuat 6-7 jam satu artikel. Kira-kira gitu ya. Dan itu bisa. Jadi Jumat saya biasanya mulai mikir, Sabtu, Minggu gitu. Paling lambat Minggu malam itu sudah store. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang juga kalau saya sakit gitu ya, lunglai nggak berdaya ya saya bilang ke Bagja kan, Mas absen gitu. Biasanya oke gitu. E-nya tuh panjang gitu, yang agak kecewa maksudnya. Ya tapi gimana? Kan saya nggak bisa memaksakan diri juga. Jadi kadang-kadang juga bolong itu. Termasuk minggu kemarin, gitu ya. Karena saya Jumat, Sabtu, Minggu udah lunglai nggak jelas gitu. Ya nggak buat tulisan. Walaupun saya sudah punya materi apa yang harus saya sampaikan gitu. Kayak gitu-gitu sih. Luar biasa ya, Prof. Maksudnya banyak sekali hal-hal yang bisa kami dapatkan gitu. Bahkan pun kita tidak mengakses langsung kepada Bapak, banyak tulisan. Tapi seperti Anda tadi, coba Anda searching saya jurnal internasional, nggak ada. Jadi ada pilihan istilahnya. Trade off juga sih. Dan saya juga dinasihati oleh pembimbing saya dulu, kamu harus memilih. Ini ada ini harus memilih supaya pendalaman terhadap sesuatu itu terjadi. Kalau Anda nggak punya pilihan, dengan resiko tentu, kira-kira gitu ya. Ya semua dikerjakan itu kan hasilnya juga nggak optimal gitu ya. Nah harus kayak gitu. Dan saya sudah membuat pilihan. Intinya begitu ya. Jadi misalnya orang yang biasa dengan international journal nggak kenal saya. Karena nggak ada. Mana? Tapi orang Papua sana tahu tulisan saya di Forest Digest. Oh, bahkan itu sampai ke kecamatan aja di ujung timur Indonesia. Iya, saya kadang-kadang ini Pak Haryati ngobrol. Tahunya dulu Forest Digest. Itu nyambungnya. Jadi saya gampang kenal dengan orang, even itu orang Pemda segala, apalagi zaman sekarang ya, internet itu di semua HP ada gitu. Itu udah bisa sampai ke pelosok-pelosok sana. Bahkan itu sepertinya lebih bermanfaat untuk orang untuk yang awam gitu, kayak gitu lebih mudah untuk mendapat info dan telaah gitu ya. Gitu. Tapi memang nggak level itu, nggak kalau di naik pangkat nggak ada kumnya, nggak ada penghargaan dari pemerintahnya, nggak ada. Tapi itu risiko menurut saya. Tapi kebermanfaatan untuk masyarakat besar. Dan itu kan mestinya aneh juga ya. Harusnya yang bermanfaat itu ada sesuatu gitu. Sama juga yang sekarang jurnal Q1 itu bisa dibaca masyarakat. Nah persoalannya sekarang itu dibelenggu oleh bahasa Inggris menurut saya. Betul. Yang orang bangga dengan modernitas, tetapi sebetulnya tidak dikenal masyarakat. Itu pilihan juga. Gitu ya. Nah idealnya kan sebenarnya jurnal berbahasa Inggris itu diterjemahkan kayak Jepang ya. Pada saya ke Jepang pertama kali itu kagum. Kok orang-orang sini tahu Ostrom ya? Dari mana? Ostrom itu teori-teori kelembagaan udah diterjemahkan di bahasa Jepang loh. Kayak gitu. Kita nggak ada upaya untuk menerjemah. Ya ada sih beberapa buku ya. Gitu. Dan itu pun bukan pemerintah kayaknya. Saya melihatnya orang iseng gitu ya. Ada sih bahasa Inggris yang diterjemahkan itu beberapa. Nah Jepang itu desain di setiap kampus itu sudah ada pilihan-pilihan jurnal berbahasa Inggris, textbook itu menjadi bahasa Jepang gitu ya. Jadi nggak malu mereka
untuk itu. Nah, kita kan harus bahasa Inggris. Ya. Akibatnya Standarnya terbelenggu sendiri gitu ya. Gitu ya. Ya kalau untuk saya sih nggak ada masalah gitu ya. Jurnal bahasa Inggris juga nggak ada masalah. Tapi untuk menerjemahkan itu menjadi orang yang biasa kayak gitu ada gap gitu. Ada gap. Kayak gitu. Walaupun akhir-akhir ini saya kira dibantu teknologi karena semua jurnal berbahasa Inggris termasuk tulisan saya yang berbahasa Indonesia di Forest Digest. Anda tinggal klik aja udah jadi bahasa Inggris. Sama aja. Sudah bisa. Itu kan memudahkan juga sebetulnya. Nggak ada alasan. Nah, tapi dari situ juga si teman Mas Bagja itu yang editornya, Mas ini banyak dari Eropa, dari mana itu menanyakan tulisan saya gitu ya. Karena mereka tinggal dudul gitu udah bahasa Inggris. Ya, ada sesuatu, ada semudah itu, jadi nggak ada masalah. Kemudian saya ingin bertanya ini Pak. Kan Bapak aktif juga di Forsi ya Pak. Saya ingin menanyakan sih Pak terkait kenapa sih Pak dulu tuh membentuk Forsi. Apa latar belakang yang mungkin dari Bapak sendiri terkait Forsi seperti itu, kenapa dibentuk dan sebagainya Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, dulu itu sebetulnya kan di Fautan kan ada PD1, PD2, PD3. Saya waktu itu jadi pembantu dekan ada PD4 loh. PD. Bikin sendiri. Saya ingat itu dosennya tuh Pak Profesor Yusuf Sudohadi yang sudah pensiun juga ya. Waktu itu intinya adalah meningkatkan dunia kemahasiswaan melalui pustaka. Jadi saya waktu membantu dekan pada saat itu tugas saya itu mengumpulkan. Anda bayangkan waktu itu belum ada internet sedahsyat ini. Jadi saya cari itu lembaga mana yang baru seminar. Yang baru itu saya copy itu makalah-makalahnya. Ya, saya kasih copy terus saya taruh di papan pengumuman di sampingnya ruang Silva itu. Saya kasih harga. Gitu ya. Jadi kopian gitu. Ini satu kopi katakanlah misalnya sekarang kalau uang sekarang berapa 5.000 kah, 2.500 kah gitu ya. Dan nggak ada penunggunya. Tapi hebatnya waktu itu nggak ada mahasiswa yang ngambil kopian tidak bayar. Wow. Ya, itu testing juga. Jadi kita menjual sesuatu untuk mereka dan mereka juga nggak jujur semua gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan saat itu nggak ada internet sebetulnya penyebaran ilmu pengetahuan bisa dengan itu. Nah, kayak gitu itulah saya mulainya, lalu kemudian berkembang menjadi ya panjang walaupun ya, tetapi kemudian kumpul dengan Mas Haryanto, Pak Eeng, kalau Pak gitu-gitu membentuk Forsi itu. Dan Forsi itu kan sebenarnya tanpa bentuk dari dulu juga ya. Hanya orang-orang yang mau aja terus memastikan bahwa nggak cukup lah kalau hanya Tridharma itu ya, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tapi kemudian kita merasa ada sebuah kumpulan penting untuk membicarakan sesuatu gitu. Kayak gitu ceritanya. Itulah yang latar belakangnya kenapa Forsi itu jadi sebuah perkumpulan atau wadah gitu ya Pak. Kemudian kan sekarang banyak juga anak muda yang masuk gitu, mungkin udah beberapa tahun kan melihat bahwa Forsi kan sebagai ruang diskusi gitu, bisa dekat dengan profesor-profesor, bisa dekat dengan dosen-dosen dan sebagainya, kan itu sebuah kemewahan juga begitu ya Pak, termasuk buat kami mungkin nantinya. Tentu pasti ada hal yang diharapkan mungkin karena kita melihat ruang kelas yang terbatas gitu ya Pak untuk berdiskusi dan sebagainya. Apakah memang ada tujuan ke arah sana Pak sebagai ruang diskusi kah untuk mahasiswanya untuk memberikan ruang lebih bebas lagi gitu Pak untuk berpikir dan sebagainya? Ya itu di samping tadi yang saya sebutkan tentu juga ada efek penting sebetulnya kalau dalam rumahnya perguruan tinggi gitu ya, itu ada kebebasan akademik. Intinya ke sana, kebebasan akademik itu intinya adalah bagaimana sebetulnya setiap orang mengekspresikan dirinya atas apa yang dia lihat di dunia nyata yang diperbincangkan di dalam dunia akademik gitu ya. Nah, saya kira justru kayak Forsi itu istilahnya itu nggak ada matinya. Itu selalu akan diperlukan gitu ya. Tentu perkembangannya sesuai dengan zaman. Ya zaman awal dulu itu kayak gitu ya. Zaman sekarang itu apa yang menjadi perhatian dan seterusnya. Nah, update-nya sebetulnya ada termasuk juga organisasi gitu ya. Ya dengan perkembangan
sistem informasi, internet, komunikasi gitu ya, itu saya kira juga bisa dikembangkan sebenarnya dengan generasi muda yang ada sekarang. Jadi nggak bisa kayak dulu caranya itu gitu ya, tetapi juga bisa dikembangkan dengan teknologi dan seterusnya. Tapi intinya di situ sebenarnya adalah setiap orang itu mempunyai, kalau istilah sekarang itu transdisiplin. Ya, transdisiplin itu kalau ada sesuatu kondisi situasi tertentu, lihatlah dari berbagai perspektif. Itu trans tadi itu. Gitu ya. Ada policy-nya, ada teknisnya, ada sosialnya, politiknya, apanya kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita punya kekayaan pendapat. Gitu ya. Itu yang sebetulnya bisa dikembangkan. Tujuannya itulah ya Pak. Ya, ya. Untuk mengembangkan berbagai ya ilmu yang kita dapat tuh tidak bisa dilihat dari satu perspektif aja, bahwa kebenaran tuh tidak tok hanya itu gitu ya Pak ya. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan sebagainya. Mungkin itu yang ingin dimunculkan oleh Forsi juga mungkin ya Pak ya. Nah, kan Forsi juga sebagai suatu ruang diskusi gitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri gitu berdiskusi itu udah dimulai sejak kapan sih Pak? Mulai terbiasa berdiskusi kah? Atau apakah memang ketika misalkan semasa kecil itu Bapak udah sering berdiskusi dengan keluarga seperti itu? Atau seperti apa yang melatar belakangi itu Pak? Enggak. Sebetulnya kalau itu ininya karena saya sudah lama, bahkan dari awal-awal jadi dosen apa kayak gitu ya, itu sudah bergaul dengan beragam LSM. Jadi saya itu intinya sebetulnya dibangun dari sana. Nah, Anda tahu bahwa setiap kelompok itu selalu memperdebatkan sesuatu, gitu ya. Bahkan kalau boleh dibilang ekstrim, selalu melawan sesuatu tuh. Ada yang dilawan dengan tema masing-masing gitu ya. Nah, dari situ tentu kita mempunyai satu ruang, mempunyai satu ajang atau apa namanya ya, untuk memperdebatkan sesuatu. Itu timbul dari proses itu, yang kemudian dari situ melahirkan kayak publikasi gitu ya. Kenapa nulis di koran segala macam gitu, yang melampaui kewajiban kalau dilihat dari katakanlah dosen gitu ya, yang cuman tridharma seperti itu gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya kan tentu orang bisa mengatakan tridharma itu juga menyangkut komunikasi loh gitu. Tetapi sebetulnya beda gitu ya. Karena kemudian dalam konteks komunikasi ini nggak ada sesuatu yang sifatnya itu lebih rutin gitu ya. Ini tergantung pada problematika ya, di luar itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira gitu. Oke. Berarti memang karena proses aja ya Pak yang terus berjalan, sehingga ya dengan sendirinya proses alamiah mungkin ya Pak. Ya. Dengan sendirinya ya berjalan seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin sebenarnya saya ingin ini Pak lebih fokus lagi ke terkait banyak sekali tulisan Bapak terkait korupsi sumber daya alam seperti itu Pak. Tentu di baliknya kan banyak sekali yang sering kita dengar tuh kan ada aktornya, ada narasinya, dan tentu ada kepentingannya nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga tuh Pak, mengapa sih Bapak selalu menggalakkan tentang bahwa sumber daya alam tuh banyak sekali dikorupsi gitu lah Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya, itu coba juga bukan desain formal ya. Artinya desain formal itu nggak terkait dengan bidang saya gitu ya, nggak terkait dengan pekerjaan saya. Tapi seingatku itu pada tahun berapa ya, 2005 ke sini gitu ya, 2010 terutama yang banyak gitu, memperbincangkan itu menjadi suatu keharusan ketika ukurannya itu istilahnya itu sekarang outcome, hasil akhir, bukan input atau output. Anda harus tahu misalnya kalau pemerintahan itu banyak sekali itu input sebetulnya. Serapan anggaran misalnya, anggarannya habis itu namanya input. Anggaran itu kan input, bukan hasil itu kan. Ukurannya tuh inputnya habis. Itu berarti berhasil ya? Enggak lah kalau kita ya. Nah, jadi saya mengalir ke depan gitu, mengalir ke arah output, lalu apalagi outcome itu hasil. Nah, begitu outcome, nggak bisa meninggalkan korupsi. Jadi ada logik kenapa dia berada dan mendiskusikan itu. Dan ketika kita mendalami korupsi,
sifatnya sistematis, dan ketika kita lihat pustaka-pustaka dari dulu ada itu konsep-konsepnya. Oke. Kira-kira gitu ya. Jadi pertanyaan saya sekarang misalnya ke IPB kemana, kalau Anda itu juga ada mata kuliah hama dan penyakit, korupsi itu kan hama penyakitnya ekonomi. Ya. Oke, kenapa nggak ada hama ekonomi yang namanya korupsi? Misalnya ada mata kuliah korupsi pertanian, gitu ya. Kenapa pertanian nggak maju-maju sekarang? Itu bukan semata-mata teknologi, bukan semata-mata kualitas bibitnya kurang, gitu ya. Tapi juga korupsi. Kenapa 40 juta hektar, 30 juta hektar hutan produksi habis, hutan alam? Itu bukan karena silvikultur, bukan karena regulasi, tapi juga karena korupsi. Kira-kira gitu. Jadi itu adalah bagian ilmu pengetahuan. Karena ada konsepnya juga sama dengan politik kan, itu juga konsep kekuasaan, segala macam ya. Nah, ketika saya searching ya, biasalah ya, berguru sekarang itu lewat internet ya, nggak coba. Ketemu itu, wah kayak gini problematikanya gitu ya, konsep bagaimana kekuasaan menyimpang bagaimana. Nah dari sini sebenarnya ada pengetahuan sendiri yang di Indonesia terutama dengan indeks tata kelola yang cukup rendah kita tuh, ya indeks kita itu 34. Anda bisa menangis kan kalau misalnya ujian itu dapat 34 gitu ya. Teman Anda dapat 90 gitu ya. Betul. Ya, Denmark ya, negara Eropa itu 86 90 gitu kan, Indonesia 34. Sangat rendah. Nggak level gitu ya. Untuk bicara kayak gitu. Nah, itu sebetulnya dijawabnya lewat pembersihan korupsi. Bukan teks gitu. Nah, maka saya di situ sekaligus memberikan istilah dunia pertama, dunia kedua. Dunia pertama yang Anda bicarakan sehari-hari itu dunia pertama itu. Agak-agak mimpi gitu. Agak-agak mimpi. Dunia kedua itu dunia korupsi. Oh. Gitu loh. Itu dunia nyata. Karena indeks 34 itu masuk akal juga. Gitu ya. Berapa sumber daya alam yang dikorup, berapa hutan yang hilang. Kenapa ini nggak berhasil, itu juga korup. Ini juga macam-macam kayak itu dunia kedua. Nah, kita masih dipisahkan dari dunia kedua. Gitu ya, entah politik, entah sopan santun, entah apa kan nggak pantas. Orang kan kayak gitu ya. Istilahnya itu kalau dalam agama apa istilahnya, kok bicara kok keburukan orang gitu ya, nggak pantas gitu ya. Dibelenggu juga oleh budaya, nggak terus terang. Jadi ada berbagai faktor yang mana kita tidak diperkenankan mengupas fakta, padahal fakta itu sangat menentukan. Nah itu juga harus diperangi. Nggak tahu saya versi anak muda sendiri gimana sekarang itu melihat seperti itu gitu ya. Kalau saya sudah tidak sabar, oleh karena itu ini harus menjadi domain yang khusus ya. Makanya sejak tahun 2014 waktu itu terus kumpul-kumpul, terus ketemu dengan pimpinan KPK yang kondusif. Sebenarnya udah gabung jadi satu saya dengan Pak Laudis Harif waktu itu. Nah, bikin gerakan nasional sumber daya alam waktu itu, presidennya SBY, sampai pada tingkat itu. Gitu ya. Tapi itu kan dunia politik semua tuh. Betul. Begitu sekarang wah habis semua tuh. Gitu ya, kembali ke yang lama gitu ya. Ya udah rame-rame politik lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang ada dinamika juga. Segala sesuatu yang di luar itu, dan saya relatif mengikuti ya dari waktu ke waktu bagaimana proses itu berjalan gitu. Kalau melihat tadi dari penjelasan Bapak, korupsi itu hal yang sebenarnya paling menentukan sepertinya ya Pak. Karena segala aspek tuh bisa dikaitkan juga dengan sebenarnya ada korupsi ini sumber daya alam. Kenapa tadi 40 juta sampai 30 juta hutan produksi gagal dan sebagainya gitu. Ada aspek itu, tapi mungkin banyak Pak dari kita juga, mungkin kalangan kita yang melihat aspek-aspek itu hanya aspek-aspek teknis gitu yang harus diinikan, tanpa melihat aspek sosial, aspek politik bahkan gitu, yang sebenarnya pengaruhnya paling besar mungkin bahkan ya Pak ya. Ada gini itu yang bagus itu pertanyaan itu ya. Gini loh, yang dikorup itu uangmu kan? Enggak. Bukan. Kalau duitmu hilang dicopet. Baru lapor polisi kan. Betul. Yang dihilangkan ini uang negara. Ini kekayaan negara yang digerogoti orang. Kekayaan negara itu bisa anggaran negara. Ya, kalau orang mendapatkan proyek, katakanlah kita dapat proyek
100 juta, 20 jutanya dibagi-bagi. Ya gitu-gitu loh. Itu semua situasinya. Jadi yang dikorup itu pasti uang publik. Sehingga nyaman aja. Bahkan kita bagi-bagi dong. Ya kira-kira gitu tendensinya. Karena tidak pernah merugikan orang secara pribadi. Nah, situasi seperti itu yang harus disadari kenapa sulit. Kan gitu, nggak mudah itu. Tapi pertanyaannya, kok ada ya yang indeksnya sampai 90 tata kelola? Artinya korupsinya tuh nggak ada. Kalau saya ngobrol dengan teman saya yang juga peneliti kaitannya kayak gitu di sana, kenapa di negara Anda tuh nggak ada korupsi? Nggak tahu aja caranya gimana korupsi. Udah lupa. Jadi secara budaya mereka itu sudah escape, gitu ya, dikeluarkan dari pergaulan sosial gitu ya. Jadi bukan hanya logika. Jadi, kalau diandalkan logika nggak bisa kayaknya, karena logik juga korupsi itu. Uang duit yang kita ambil juga duitnya negara, bukan duitmu. Kira-kira gitu. Nah itu menarik kalau untuk. Nah maksud saya, kalau sesuatu yang secara sosial itu menarik, kenapa nggak jadi ilmu? Betul. Kan tantangannya gitu. Selalu kan ilmu itu justru dibangkitkan dari sesuatu yang fenomena sosialnya itu ada gitu ya. Nah sama, makanya saya orang belajar hama penyakit sama dengan belajar korupsi juga. Karena ini penyakit tanaman gitu ya, ini penyakit ekonomi. Sama aja gitu. Oke. Luar biasa nih Pak. Saya jadi agak tercerahkan mungkin ya Pak karena bahasan barusan gitu. Mungkin ini Pak, korupsi saya nggak tahu ya, kurikulum sekarang mungkin apalagi di pembelajaran di akademik itu, di kehutanan itu sendiri Pak, kita kan banyak melihat tadi Pak hal-hal yang sifatnya teknis, scientific forestry yang dari dulu kita jadikan kurikulum gitu Pak. Bahkan hutan tuh ya masih mungkin sampai sekarang atau udah berubah paradigmanya masih dianggap sebagai kayu pohon gitu Pak di dalamnya. Padahal kan kalau kita melihat bahwa hutan tuh ada ekosistem tuh di dalamnya ada manusia, sosialnya tuh tinggi juga gitu Pak. Tapi kadang itu terlupakan Pak, karena banyak sekali yang kita lihat tuh bahwa dengan istilah aja mungkin ya Pak, sekarang kan ada hasil hutan kayu dan bukan kayu gitu. Itu kan sudah menandakan bahwa kehutanan tuh ya minoritas. iya seperti itu. Bagaimana Bapak melihat hal-hal seperti ini? Apakah memang harus diubah Pak? Kurikulum kita tuh seperti apa sebenarnya? Iya, kalau harus diubah udah pasti, tapi pertanyaannya kenapa nggak diubah? Gitu ya. Jadi saya melihatnya begini, dalam banyak hal, bukan hanya itu ya. Marilah kita melihat dunia nyata first ya. Sebelum melihat konsep apapun, lihatlah lapangan. Nah, tapi kita juga punya syarat. Cara melihat lapangan gimana? Gitu ya. Kan nggak bisa juga kalau orang tidak berpengetahuan tertentu. Yang dimaksud melihat itu kan bukan matanya, tapi pikirannya, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya mesti dikembangkan apa yang namanya tadi itu saya sebutkan transdisiplin itu. Jadi jangan dibelenggu dulu cara melihat lapangan itu oleh teori sosial saja, ekonomi saja, gitu ya, hukum saja, gitu ya. Itu belenggu-belenggu menurut saya. Sebaiknya lihat lapangan adalah kondisi lapangan yang penting itu dan banyak perspektif untuk melihat itu gitu. Nah, karena sekarang ini masih terpisah-pisah, jalan keluarnya adalah tadi lagi kita nggak bisa orang kehutanan hanya melihat hutan oleh ilmu kehutanan saja kan gitu. Betul. Cobalah dengan ilmu sosial, bahkan kemudian yang ahli korupsi siapa? Coba lihat kebijakan kehutanan seperti itu, potensi korupsinya seberapa besar kan gitu. Nah, ke sana sehingga sebetulnya istilahnya tuh kalau dalam gerakan tuh multi aktor ya, kalau dalam konteks kapan tadi ilmu pengetahuan tadi transdisiplin gitu ya, itu mesti dianjurkan. Jadi tapi seperti tadi saya katakan di awal, tidak berarti bahwa ilmu tunggalnya tuh hilang. Nanti kalau semua orang transdisiplin gitu ya, yang tahu ini bakteri siapa? Ahli bakterinya nggak ada gimana gitu ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah ujungnya itu keseimbangan. Nggak boleh kita bobotnya ke kiri saja, ke kanan saja, atau ke tengah saja, nggak bisa gitu ya. Ilmu disiplin, ilmu yang
sangat rigid, penting juga, statistik penting juga. Gitu. Tapi pada proporsinya, Iya. sesuai dengan bagaimana kita memecahkan masalah gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi kesiapannya generasi muda terutama itu adalah membuka diri itu, gitu, mendengar, membuka banyak teman gitu. Banyak teman itu pengertiannya adalah banyak perspektif berbeda. Ya bukan sekedar teman, kan ya, saya kan sudah banyak Pak, ya lah orang pautan semua gitu, gitu loh. Ya harus teman yang warna-warni gitu ya, sehingga kita mendengar, oke, perspektifnya menarik juga ya, nggak pernah saya pikirkan gitu. Misalnya itu baru Anda dapat. Kalau perspektifnya itu temanmu, sahabatmu, ya bosan kamu. Itu aja. Ya. Itu orang sepakat melulu gitu, nggak pernah ada perdebatan gitu loh. Nah kayak gitu perlu dikembangkan. Berarti ilmu tuh memang yang spesifik tuh tetap harus ada. Oh iya. Tapi kita harus juga melihat bahwa secara umum ilmu tuh banyak gitu, dan kita Karena bisa yang spesifik, terutama ilmu yang terkait dengan sosial ekonomi itu banyak asumsi yang sering kita lupakan juga, gitu ya. Misalnya yang gampang aja, kalau harganya naik maka demandnya turun. Itu kan nggak selalu terjadi di lapangan tuh. Demand turun gimana? Wong itu beras makanannya orang. Nggak mungkin juga. Jadi pokok. iya, ada sesuatu yang tidak membenarkan itu ketika kita tahu kenyataan yang sesungguhnya, aspek-aspek apa yang berpengaruh gitu ya. Kompleks pasti. Nah, ilmu pengetahuan itu cirinya adalah penyederhanaan. Apalagi asumsinya disembunyikan lagi. Nah, itu Pak. Gitu, itu nggak boleh tuh. Nggak bisa. Betul. Gitu. Padahal kan statistik juga mengesampingkan variabel-variabel Iya, yang itu Pak. Itu kayak gitu. Deviasinya aja tinggi nggak dilihat. Nggak dilihat. Ini rata-ratanya 5, orang pakai rata-rata. Saya sering protes itu sekarang. Rata-rata itu ada barangnya nggak? Coba kalau ada 2 orang ya tingginya 1,5 meter karena cebol berarti ya, yang satu tingginya 2 meter karena tinggi. Rata-ratanya 1,75, gitu? Iya. Ada nggak orangnya 1,75? Nggak ada kalau yang Lah mana nggak dong. ada kan, jadi wong gitu kok dipercaya itu loh. Itu nggak ada orangnya itu. Nah gitu. Jadi kita harus pandai-pandai juga melihat, menggunakan ilmu pengetahuan istilahnya ya. Tentu angka rata-rata ada gunanya sendiri, gitu ya. Tapi kalau untuk memahami keadaan, hati-hati dengan angka rata-rata seperti itu, kira-kira gitulah. Iya. Gitu. Ilmu tuh digunakan untuk keadaan dan situasi tertentu Iya. berarti ya. Nah kayak gitu-gitu. Oke. Gitu. Mungkin itu Pak perbincangan, Iya. sedikit perbincangan kali ini gitu Pak. Mungkin nanti kita bisa, next time kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, mengupas lebih banyak lagi gitu Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya, juga kesempatan untuk saya bisa mendengarkan cerita Bapak yang banyak pengalamannya tentunya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Saya tutup untuk sesi kali ini. Terima kasih.